Ya, Taufik dan Zizi, kurang dari 7 jam menjelang debat final Pilkada DKI Jakarta malam nanti, persiapan masih terus dilakukan. Ini khususnya persiapan teknis tentang penataan panggung, kemudian penataan tempat duduk dan sound system untuk memastikan nantinya debat akan berjalan dengan baik dan lancar. Dan nantinya para pendukung pasangan calon yang datang atau menyaksikan secara langsung debat malam nanti ini dibatasi hanya 100 orang saja. Jika pada debat kedua dibatasi di 120 orang, dikurangi sedikit jumlahnya menjadi hanya 100 orang saja para pendukung pasangan calon, setiap pasangan calon yang bisa menyaksikan secara langsung bagaimana jalannya debat malam nanti. Dan hampir sama dengan debat kedua, nantinya para pasangan calon akan diberikan pertanyaan-pertanyaan spesifik. Dan di segmen terakhir akan ada pertanyaan umum atau pertanyaan yang bersifat terbuka, satu pertanyaan untuk kemudian dijawab oleh 3 pasangan calon. Kita akan kemudian melihat bagaimana para pasangan calon memaparkan visi dan misi lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tentunya yang sesuai dengan tema yang diangkat pada debat ketiga malam nanti. Seperti yang juga diinformasikan sebelumnya, tema yang diangkat adalah mengenai kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Jakarta, titik beratnya kepada pemberdayaan perempuan, kemudian pemenuhan hak-hak anak, dan juga layanan terhadap penyandang disabilitas dan pemberantasan narkoba. Ini merupakan hal-hal yang tidak kalah penting selain hal-hal lain yang juga sudah dibicarakan sebelumnya mengenai kemacetan, kemudian banjir dan pembangunan infrastruktur yang dilakukan di ibu kota DKI Jakarta. Dan kemudian malam nanti juga ada moderator yang tentunya akan memandu jalannya debat, begitu. Alvito Deonova ini ditunjuk dan dipilih untuk menjadi moderator malam nanti, diharapkan bersikap objektif tentunya, kemudian profesional untuk menjadi jembatan antara buah pikir panelis dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada para pasangan calon untuk dijawab dan dipahami oleh masyarakat yang ada. Dan jelang debat malam nanti, ini para pasangan calon masih gencar menyapa warga. Kita akan melihat bagaimana para pasangan calon ini menyapa warga di beberapa titik yang ada di Jakarta. Berikut liputannya. Masa kampanye yang hanya tinggal sehari lagi dimanfaatkan calon gubernur dan wakil gubernur untuk bergerilya menyapa warga. Ditambah lagi, malam nanti akan digelar debat final antar pasangan cagup dan cawagup. Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Silviana Murni, memilih berkunjung ke lokasi dekat dengan kediaman pribadinya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ditemani sang suami, Silvi menyapa warga sekitar. Mantan wali kota Jakarta Pusat ini juga mengaku akan memanfaatkan debat terakhir nanti serta sisa masa kampanye ini dengan maksimal. Kita harus makin bertemu dengan masyarakat, mengingatkan kembali, walaupun ya alhamdulillah hampir 267 kelurahan sudah kita sentuh gitu ya. Tapi kan emang luas sekali Jakarta, mudah-mudahan mereka masih ingat saya gitu. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 3 Sandiaga Uno, Jumat pagi berikan pelatihan usaha bagi peserta OKOC, program wirausaha yang digagas pasangan nomor urut 3. Tak sekadar pelatihan, program OKOC ini juga memberi bantuan 100 mesin jahit bagi usaha kecil menengah, supaya dapat menghasilkan produk yang bisa dijual hingga ke mancanegara. Ini adalah bentuk daripada sinergi di mana usaha kecil bisa tumbuh dari sebuah program OKOC. Nah, jadi hari ini yang kita terima adalah order untuk mengekspor sarung tangan golf ke pasar Korea. Sandi optimistis program OKOC ini bisa menjadi solusi membuka lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Lebih dari 1.000 personel keamanan ini disiagakan untuk mengamankan jalannya debat agar berjalan kondusif dan aman. Dan jangan lupa pemirsa untuk menyaksikan debat final Pilkada DKI Jakarta hanya di NET TV pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Taufik dan Zizi. Baik, Melisa Lolindo dari Gedung Bidakara, Jakarta Selatan.